Ini adalah sebuah kisah tentang motor Harley Davidson yang memang dipopulerkan beberapa waktu yang lalu oleh Mario Dendi ya, karena dia memamerkan motornya ya. Lalu setelah itu dia terkena kasus pemukulan ya. Jadi lalu Mario Dendi ini terkenal dengan kendaraan mewah yang dikendarainya ya, yang sudah direkam oleh beberapa netizen, dari mulai mobil Rubicon hingga motor Harley. Lalu kasus Mario Dendi ini karena menggunakan motor Harley langsung merembet kemana-mana. Hanya komunitas mogenya Dirjen Pajak ya, sampai kena juga, sampai akhirnya dibubarin oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Lalu merembet juga ke hal-hal lain ya, kayak akhirnya dibahas juga motor Harley, motornya Mario Dendi itu motor apa, motor Harley jenis apa, dengan harganya berapa, pajaknya juga seperti ya, pajaknya juga berapa. Nah itu jadi semakin mencuat ya, berawal dari Mario Dendi ini ya. Baik, kita saksikan saja video berikut ini. Semoga ini juga jadi inspirasi buat teman-teman ya. Inspirasi dari foto motor Harley Davidson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Hermana dari Mototsuka.id. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang lagi viral juga. Tapi ini nggak jauh-jauh dari dunia kita sebagai laki-laki ya khususnya ya. Tapi perempuan juga bisa menikmatinya juga. Ya, kita akan membahas tentang motor besar ya, dalam hal ini Harley ya, lebih tepatnya spesifiknya ya. Baik, untuk motor itu sendiri, itu motor sudah menjadi kendaraan yang diminati ya sejak lama. Jadi motor itu identik dengan laki-laki. Itu kenapa? Karena di desainnya itu kayak motor itu ya buat medan outdoor ya, medan yang membutuhkan kekuatan ya kan, membutuhkan ketangkasan dan jiwa-jiwa petualang, jiwa-jiwa yang ingin menaklukkan itu ada di diri laki-laki ya sebagian besar ya. Jadi sejak dulu itu, sejak pertama kali motor muncul ya, itu sudah banyak dipakai buat, ada yang menggunakannya untuk kegiatan berperang ya. Tentara-tentara itu banyak menggunakan motor-motor Harley yang lama gitu ya, atau motor-motor yang sering teman-teman lihat itu, motor-motor yang sangat klasik itu. Lalu beberapa juga dipopulerkan oleh salah satu petingginya itu seperti Che Guevara ya. Che Guevara itu sangat terkenal ya di kalangan pemotor karena dia sudah melakukan kegiatan bermotor hingga menjelajah hingga touring ya. Itu Che Guevara itu sangat terkenal di kalangan anak-anak petualang, khususnya pengendara motor ya. Karena di dalam beberapa bukunya juga saya pernah baca juga, Che Guevara itu melakukan trip dari suatu tempat ke tempat lain gitu dengan sangat jalanan sekali. Maksudnya dia melakukan benar-benar perjalanan gitu, kayak menginap di tempat siapa, di rumah siapa, lalu makannya di mana saja, motornya pun mogok, dia harus bermalam di hutan dan sebagainya ya. Itu dia juga pernah, filmnya tuh difilmkan ya, Traveling with Che Guevara. Itu filmnya sekitar tahun 2011 ya. Jadi banyak memberikan gambaran di masa itu di mana Che Guevara mengendarai sepeda motornya. Baik, sampai dengan saat ini semakin berganti tahun ya, dari mulai tahun 40, 50, 60, 70, 80 sampai sekarang di tahun 2023, penggemar motor itu masih sangat banyak dan cenderung meningkat ya. Karena apa? Karena satu, motor identik dengan laki-laki, dan setiap laki-laki itu punya punya impian, punya selera masing-masing gitu. Jadi misalkan dalam satu kumpulan itu pasti selera motornya berbeda-beda gitu. Apalagi khususnya di anak SMA, anak STM juga itu sangat populer kalau punya motor itu harus di custom, harus dimodif ya kan. Karena kalau ada prinsip kalau nggak dimodif itu cemen gitu ya. ya biasa aja, nggak dianggap gitu. Kalau
kalau seseorang berani memodif motornya, itu berarti dia ada suatu keberanian dalam dirinya dalam mengungkapkan, dalam membuat sesuatu gitu. Itu lebih dianggap direspekin lah sama teman-temannya gitu. Baik, kalau ada yang sangat kalau motor itu jenisnya ada banyak ya, kayak dari motor Yamaha itu, mulai dari yang jadul itu yang yang sangat digemari, mulai dari motor-motor 2 taknya hingga sekarang itu populernya dari motor-motor NMAX, lalu motor-motor di atasnya lagi gitu. Bahkan ada beberapa yang dimodif menjadi motor baru gitu. Dan Honda juga sama. Honda kalau dulu terkenalnya kayak Supra, sampai sekarang pun banyak yang berminat ya, karena Honda itu katanya irit ya. Itu teman-teman punyanya apa tuh, Yamaha atau Honda, atau satu lagi Kawasaki. Kalau denger kata merek Kawasaki, pasti teman-teman yang ada di benaknya itu Kawasaki Ninja ya. Nah, karena Ninja itu sangat populer, sangat identik dengan Kawasaki. Itu banyak jenisnya juga sampai sekarang, mulai dari cc-nya juga 120 ya, 150 cc ya, sampai 250 cc. Itu banyak banget peminatnya. Jadi kalau yang punya Kawasaki-nya, dilihat dari cc-nya itu, kalau dibandingin ya, ada yang bawa motor Kawasaki 150 cc misalkan dengan 250 cc, itu kelihatan banget ketaranya, dan lebih bergengsi yang mana itu pasti kelihatan gitu. Baik, kalau untuk custom motor sudah dicondokkan juga, dipopulerkan juga oleh Pak Jokowi ya. Memang sebelumnya sudah banyak, tapi dikenal juga Pak Jokowi, Presiden Jokowi ini menggemari motor. Dia menyukai motor custom ya. Jadi motornya itu di custom ya, sedemikian rupa, dibeli oleh perakit, pembangun bengkel lokal, dibeli oleh Pak Jokowi. Lalu banyak juga tuh motor-motor yang kayak motor tadinya merek A gitu, tapi terkenal juga di kalangan perakit pembangun motor, itu bisa di custom jadi motor-motor gaya vintage. Kayak misalkan kayak motornya Bison, sepeda motornya kayak Yamaha tuh Bison ya, Scorpio ya, lalu Tiger, Honda Tiger. Itu biasanya sangat mudah sasisnya itu untuk dijadikan motor-motor yang beda gitu. Kayak motor Yamaha Bison bisa di custom jadi bobber, cafe racer, sebagainya ya. Dan itu pun ada pasarnya sendiri, jadi lebih luas lagi gitu. Begitu juga orang-orang tuh pada memodifnya kayak peleknya, kayak knalpotnya ya kan. Nah, ada juga yang lebih terkenal lagi, ini juga dipopulerkan beberapa waktu yang lalu ya, motornya itu motor Harley ya. Motor Harley itu ya memang pertama ini lagi mencuat lagi ya, memang sudah terkenal, sudah punya pasar sendiri, mereknya pun sudah melekat di hati penggemarnya ya. Tapi ini dipopulerkan lagi salah satunya oleh Mario Dendi ya, itu karena kasus beberapa waktu yang lalu Mario Dendi katanya diberitahu oleh pacarnya ada seseorang yang melakukan sesuatu pada pacarnya. Mario Dendi kesel sama seseorang itu dipukulinya, jadilah Mario Dendi tersangka ya kan. Nah, yang menariknya si Mario Dendi ini punya kebiasaan unik. Dia memamerkan barang-barang atau kendaraan mewah gitu. Dia pernah diramai karena dia memamerkan mobil Rubicon gitu kan. Lalu yang baru-baru ini dia terkenal karena memamerkan motor Harley-nya gitu. Yang di pom bensin dia kawasan pom bensin kalau nggak salah, dia kayak mengambil sesuatu, memamerkan gaya-gaya dia miring-miring sampai menyentuh tanah gitu. Ya intinya dia memamerkan kendaraannya itu gitu, kendaraan-kendaraan yang terbilang harganya sangat mahal. Baik, setelah kejadian Mario Dandi tadi, beberapa waktu yang lalu juga
akhirnya terseret tuh setelah Mario Dendi lanjut lagi karena ayahnya Mario Dendi ini adalah salah satu petinggi pajak ya, departemen pajak. Lalu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu agak kesel ya, nggak mau pegawainya itu terlihat mewah, karena pegawainya itu kan, karena pekerjaan pajak itu kan menghimpun dana pajak dari masyarakat ya. Kalau masyarakat nggak percaya, takutnya uangnya itu dipakai dengan yang tidak baik gitu, digunakan dengan tidak pada jalurnya gitu, dihambur-hamburkan lah, takutnya masyarakat menganggap seperti itu gitu. Maka pada beberapa waktu lalu juga setelah kasus Mario Dendi itu Departemen Pajak itu punya klub, namanya klub motornya Blasting Rider ya. Itu adalah klub, sebenarnya itu katanya klub touring kalau menurut anggotanya sendiri. Jadi masing-masing daerah kan ada kantor pajak itu, masing-masing daerah itu punya klub touringnya masing-masing. Ada kodenya. Kalau misalkan kota Palu misalkan 2221 gitu, kayaknya kurang paham ya angka-angkanya ya. Itu ada Instagram juga masing-masing daerah gitu. Jadi kalau sebenarnya ini klub internal ya, kayak kita misalkan bekerja di perusahaan pun ada klub motornya, klub touringnya sendiri, kita namakan sendiri ya kan, agar lebih solid ya, nggak salah kan, agar lebih solid, agar lebih kompak gitu. Tapi ini cenderung juga karena beredar fotonya itu menggunakan motor besar yang motor Harley ya kan, padahal anggota lain juga tidak banyak yang memakai Honda Scoopy, Honda bukan motor-motor besar ya, bukan motor gede. Itu akhirnya disorot dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta klub Blasting Rider itu dibubarkan. Ya karena nggak, ya maksudnya kita misalkan pemerintah itu nggak mau masyarakat memandang pemerintah itu uangnya dihambur-hamburkan, dianggap menghambur-hamburkan uang gitu, padahal kan ya kita nggak tahu ya di pegawainya seperti apa. Tapi citra pegawai pemerintah itu memang perlu ya, agar kepercayaan masyarakat itu tetap tinggi gitu, tetap mempercayai lembaga pemerintah gitu. Akhirnya dibubarkanlah Blasting Rider itu. Blasting sendiri atas penamaannya itu blasting dari bahasa Belanda ya, namanya pajak, rider itu pengendara. Jadi ya, klub internal pengendara pajak di setiap lingkungan instansi pajak itu gitu. Akhirnya kalau misalkan dilacak beberapa klub Blasting Rider di sosial media itu sudah hilang foto-fotonya sudah nggak ada gitu kan, nggak ada yang admin-adminnya pun ya ngumpet lah gitu segala macam ya, karena mereka nggak enak dan juga lagi disorot gitu. Dan dampaknya itu ada juga motor-motor besarnya, motor-motor Harley itu tiba-tiba atau memang nemu aja gitu, orang-orang yang meng-share itu motor-motor Harley itu dijual di marketplace gitu. Ya ada yang desas-desus katanya ini dijual oleh pegawai pemerintah itu yang punya motor besar, dijual-jualin gitu. Karena konon katanya ya agar tetap bersih lah gitu. Tapi kita nggak tahu ya itu kan apa dihubung-hubungkan saja, apa memang kejadian seperti itu kita nggak tahu. Yang pasti itu beritanya lanjut merebut ke sana gitu, sampai motor-motor Harley banyak dijual lebih miring gitu dari biasanya gitu. Dan lanjut setelah kasus itu langsung berlanjut lagi ke ada beberapa saat yang lalu Ahmad Dhani diangkat jadi anggota kehormatan klub MC Bandung ya. Lalu dia pelantikannya itu Ahmad Dhani pentolan Dewa 19 ini ditampar. Nah, dan setelah ditampar itu Ahmad Dhani naik motor riding ke konsernya. Kebetulan konser malam harinya dia ada konser di Bandung gitu, jadi dia mampir ke Bandung, dilanjut jadi anggota klub motor. Rata-rata klub motornya tuh klub motor besar ya, walaupun sebagian besar juga banyak yang klub motor-motor antik yang cc-nya juga bukan tergolong motor besar gitu. Tapi ya kasusnya itu kayak maksudnya hype-nya itu merembet dari mulai Mario Dendi, Blasting Rider, lalu ke Ahmad Dhani. Nah itulah, dan sampai sekarang kebetulan masih ramai yang kasus Mario Dendi ini ya, banyak disorot
apalagi pejabat-pejabat pajaknya jadi sorotan publik itu pada pengen tahu harta kekayaannya gitu. Ya mungkin pembicaraan tentang harta kekayaan pejabat ini bisa sampai berbulan-bulan, bisa diukir lagi di kawan waktu gitu. Nah itu menarik fenomenanya, dan karena itu akhirnya secara nggak langsung, tanpa disengaja ya, merek motor Harley Davidson sendiri itu akhirnya naik gitu sebagai motor gede. Nah untuk bagi yang belum tahu motor Harley Davidson itu seperti apa tipe-tipenya, lalu harganya berapa, akhirnya tahu karena rentetan itu motornya Mario Dandy harganya segini, pajaknya segini gitu. Lalu jenis-jenis motor Harley selain motornya Mario Dandy apa aja disebutkan gitu. Jadi tiba-tiba beredar di Google, beredar di sosial media, beredar di mana-mana, akhirnya ya memang jadi promosi secara nggak langsung oleh pihak Harley Davidson. Tapi ini juga jadi orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang sudah tahu motor Harley jadi lebih tahu gitu. Orang yang pengen beli motor Harley jadi ada gambaran, ya kan? Bahkan orang yang pengen ikutan keren gitu, tahu buat biar dipandang gitu punya motor Harley, akhirnya kepikiran untuk membeli motor Harley. Itu macam-macam efeknya itu ya. Jadi dari kasus Mario lalu jadi bahan pembicaraan, dan akhirnya motor pun secara umum naik lagi, dan secara khusus motor Harley pun jadi naik lagi gitu. Banyak yang berburu pengen punya Harley ini gitu. Baik, karena menariknya Harley beberapa hari ini juga langsung saja menarik juga dari kita ya, ingin membahas sesuatu tentang motor Harley Davidson. Nah, kita nggak mau jauh-jauh tentang apa dalamnya seperti apa gitu, mesinnya seperti apa, bagusnya perawatan seperti itu, kita nggak di situ karena itu mungkin akan dibahas oleh orang-orang yang lebih paham dengan motor Harley ya, yang suka bengkel-bengkel atau orang-orang yang memang hobi mengkoleksi gitu. Kalau kita ingin membahas Harley Davidson dari sisi lain, kita pengen menampilkan ide atau inspirasi dalam memotret motor Harley Davidson. Jadi teman-teman kalau pengen pakai motor Harley itu, satu ya teman-teman bisa datang ke klub motor Harley khususnya ya, berkenalan. Lalu kalau teman-teman emang pengen masuk ke dunia itu ya teman-teman membaur, lalu siapa tahu bisa merasakan motornya, lalu kapan waktu bisa meminjam atau menggunakannya sebagai properti untuk foto teman-teman gitu. Jadi ya penting juga sih, karena kita nggak tahu klien kita, misalkan kita punya klien ingin foto di motor Harley, kita harus menghubungi siapa gitu, kita harus datang kemana gitu. Ya bisa juga tanya-tanya ke event-event motor Harley atau ke dealernya langsung motor Harley, atau kalau biasanya juga ada cafe khusus motor Harley. Itu teman-teman kalau pengen ngulik ya, uangnya misalkan belum cukup ya, misalkan harus nabung 2 bulan lagi, 3 bulan lagi biar bisa punya Harley, tapi teman-teman pengen merasakan menyentuh motor Harley, ya datang ke tempat-tempat itu, cafe atau klubnya, atau kadang-kadang motor Harley biasa ngumpul malam-malam minggu gitu di mana, atau San Mori, itu bisa dilakukan ya kalau teman-teman benar-benar penasaran dengan motor Harley. Oke, ini yang pertama, inspirasi foto motor Harley Davidson itu The Art of Harley, the art of Harley Davidson. Jadi seni foto motor Harley. Jadi ini foto motor Harley-nya tanpa pengendara ya, hanya keindahan motor Harley-nya aja seperti apa, karena setiap lekukan motor Harley itu beda ya dengan motor-motor lainnya ya. Itu khas, lambangnya khas, logonya khas, bentukannya khas ya kan. Kita lihat foto yang pertama. Nah ini motor Harley ya kan, tempat yang sepi, lalu di pinggir jalan raya. Pastinya kalau di tengah jalan raya bahaya kalau ada truk ngebut, bisa tabrak ya. Ini suasananya banyak di foto ini banyak ruang negatif atau ruang kosong. Jadi motornya ditaruh di sebelah kiri, dinyalakan lampunya, disorot tuh jalan yang cenderung gelap ya kan.
lalu didapatlah foto ini gitu. Nah, jadi teman-teman kalau lagi touring minta izin foto tuh yang punya motor Harley di lokasi kayak gini ya kan. Lalu yang kedua foto detailnya. Jadi yang menarik dari hal itu ya detail-detailnya itu. Memang katanya juga detailnya itu mahal ya, kayak lambang di motor Harley itu mahal ya, bisa jutaan tuh. Kalau yang asli, kalau yang iseng dicongkel tapi jangan deh, jangan, itu merusak seni juga ya. Nah, ini di foto detailnya lambang motor Harley di kap bensin ya, di tangki bensin yang depan itu, yang di sisi kanan atau kirinya. Lalu yang depannya tuh agak-agak nggak fokus karena memang difokuskannya di tulisan motor Harley gitu. Ya kan, ini pas agak miring itu jadi detail di tangki motor Harley. Ini keren banget nih. Oke, lanjut foto selanjutnya. Ada juga nih tulisan unik kan. Jadi masing-masing edisi itu, kalau edisi motor Harley Davidson itu konon ada tulisan-tulisan yang ikonik gitu. Jadi menandakan edisi itu gitu. Itu kayak live to right to ink. Nah, teman. Live to right to ink. Nah, ini teman-teman yang paham tulisan itu. Ini keren ya, ini kayak menandakan seri tertentu dari motor Harley dibuat dalam warna hitam putih. Tonnya hitam putih, jadi lebih dramatis ya. Lebih kerasa bagian-bagian mesinnya ini gitu. Oke, lanjut foto selanjutnya. Nah, ini siluet kapnya ada siluet ya. Perpaduan cahayanya jatuhnya dengan sangat baik. Tulisan motor Harley Davidson kan timbul tuh. Jadi terfoto dengan baik, ada datangnya cahaya di sini ya kan. Bayangannya pun ada di sekitar situ. Ini menarik banget nih. Jadi lebih minimalis dari segi konsep, tapi orang-orang bisa tahu siluetnya itu motor gitu. Siluetnya motor Harley asli dengan warna tulisan yang agak ton orange dan biru gitu, terpadu dengan cahaya yang soft ya. Ini keren banget nih. Lalu ini juga sama kayak tadi, Harley Davidsonnya dalam hitam putih ya, lebih kerasa, lebih dramatis. Ini selanjutnya motor Harley pada saat di salju itu ketutup ya. Jadi seolah-olah kayak ketangguhan atau kegagahan motor Harley itu tertimbun salju dengan barisan yang rapih gitu, yang senada gitu. Ini siluetnya kan orang-orang pasti bertanya, ini motor Harley-nya kok bisa kena salju, itu motor Harley-nya nggak apa-apa gitu. Nanti mesinnya rusak enggak kayak gitu kan. Jadi menarik sih, hal-hal yang kayak biasa, tapi kalau teman-teman punya naluri foto gitu, naluri ingin teman-teman tahu itu momen yang bagus, langsung difoto gitu. Ini yang versi berwarna ya, Harley Davidson USA. Ini keren juga nih, jadi nggak perlu semua tampilan motornya, hanya sebagian saja. Ini motor Harley Davidson pasti harus ditaruh di outdoor ya, dan harus ngeblend sama lingkungannya gitu. Jadi karena motor Harley Davidson sudah sudah mengkilap ya, sudah bersih banget, lalu ditaruh di outdoor, tepatnya di backgroundnya itu yang ada pohon-pohonnya gitu. Jadi kelihatannya kan lebih hidup lah motor Harley-nya. Ini keren banget. Ini kegagahan motor Harley itu biasanya di foto dari tampak depan sisi kiri ya, jadi lebih kelihatan kokoh kegagahannya gitu, lebih terlihat gagah ya. Nah, kelihatan banyak besar ya kan, sang-sang bertali. Jadi trik kalau teman-teman mau lihat bendanya terlihat semakin kokoh, gagah, mewah itu dari low angle bagian depan gitu. Oke, lanjut, ini di foto di studio ya. Jadi fotonya, jadi cahayanya terekspos dengan sangat baik ya. Jadi nggak semuanya menonjol mengkilap, nggak semuanya tonjol terang, hanya bagian-bagian tertentu terkena cahaya lighting ya, perlightingan.
Jadi efeknya foto-fotonya yang pelak-pelak yang dari bahan chrome kayak gitu kan, itu lebih menyala gitu, lebih bersinar, lebih berkilauan. Ini jadinya lebih terlihat lebih cantik ya kalau dengan cahaya studio, apalagi backgroundnya bener-bener gelap, jadi kontrasnya sangat terlihat. Motor Harley-nya pun jadi lebih menonjol gitu dia di dalam keseluruhan gambar gitu. Kita lebih fokus ke motor Harley-nya. Baik, foto selanjutnya juga sama nih, warnanya kuning. Backgroundnya pun ya dibuat jangan terlalu rapih lah. Bannya pasti kasih kotor dikit lah, kayak karena alaminya kan memang gitu ya, lebih terlihat alami kan. Motor Harley warna kuning lalu dipadukan dengan cahaya ini ya. Ini unik sih, warna kuning sendiri kan terlihat akan lebih menonjol ya. Nah ini tadi yang sama tadi motor Harley Davidson dari angle yang beda, agak maju dikit. Ini favoritnya ini nih, warna oranye dan biru tuh sangat jadi terekspos dengan sangat enak dilihatnya. Nah kalau motor Harley yang klasik itu yang kayak dipakai zaman-zaman tentara dalam melakukan apa namanya, dalam keadaan perang segala macam ya. Warnanya hijau army, itu sangat tentara banget ya, sangat apa ya, petualang banget lah. Nah ini diekspos, itu menarik juga, dan dia bisa dijual nih foto kayak gini di Getty Image Iris gitu kan. Baik, tadi inspirasi dan ide The Art of Harley. Jadi seni-seni Harley apa yang bisa ditonjolin dari motor-motor Harley ya. Teman bisa detail-detailnya kayak bagian-bagian mesinnya, bagian lampunya, bagian logonya, bagian knalpotnya segala macam dari Harley itu mempunyai bentuk yang khas ya. Atau kalau misalkan bisa teman-teman bawa motor Harley-nya itu ke tempat yang luas, lalu outdoor apalagi dengan background yang alami kayak hutan, gunung sebagainya, lalu difoto di sana, itu akan membuat motor Harley Davidson lebih hidup lagi gitu. Baik, dari foto-foto tadi mana yang paling favorit buat teman-teman? Jadi bisa teman-teman pilih ya, dan komen di kolom komentar. Baik, yang kedua ide atau inspirasi foto motor Harley Davidson jadi foto kali ini motor Harley tidak lengkap kalau tidak ada yang mengendarai. Jadi motor Harley, kita nggak tahu motor Harley itu kalau misalkan diem saja itu motornya bisa jalan atau enggak gitu, lagi rusak atau enggak gitu. Jadi motor Harley akan lebih hidup kalau ada pengendaranya gitu. Ya otomatis pengendaranya berhenti, ya anggap saja itu berarti motornya nyala gitu. Apalagi dibawa oleh sang pengendara, motornya jalan gitu, di jalan raya, itu menandakan oh iya nih motornya hidup nih. Jadi motor dan pengendaranya itu jadi sepaket ya, biar terlihat motor itu hidup ya, lebih hidup kalau motornya dikendarai. Nah ini seperti lihat di foto yang pertama, itu lagi mengendarai di jalan raya ya. Kita pastikan jalan raya itu sepi, nggak ada mobil, angkot, delman yang di belakangnya. Jadi biar bisa fokus di memotret motor Harley-nya ini gitu. Karena kalau kita ingin memotret Harley Davidson itu, kita nggak bisa dalam satu foto langsung jadi gitu. Kita perlu, kalau kita memotretnya otomatis kita ikut kendaraan lain, lalu kita cari posisi yang enak, lalu kita memotret tuh banyak foto, dan kita bisa memilihnya nanti setelah sesi foto selesai gitu. Karena harus angle-angle yang bagus itu kayak pas tikungan gitu. Kita juga harus memperhatikan nanti jalan rayanya ikut ke expose seperti apa. Ini seperti foto ini menarik banget ya. Jadi semua yang terlihat, peleknya bergerak, menandakan si motor itu bergerak dengan alami gitu, sedang dikendarai. Lalu lingkungannya pun sepi, hanya ada dia doang motornya, dan pas dibelokkan, jadi kelihatan di ban depannya itu lebih terlihat gagah gitu, terlihat dari ban depan lalu mengecil. Yang paling terlihat kan ban depan, lalu yang tidak terlihat di bagian belakang gitu, jadi terlihat gagah dari depan. Bagaimana teman-teman, suka dengan foto ini?
Lalu yang kedua, tadi kita lihat dari depan, ini kita dapat foto dari belakang ya, dari bagian belakangnya Harley. Apalagi ditambah cahaya-cahaya semburan matahari, ya terlihat lebih hangat ya. Jadi ini menandakan si pengendara mengendari motor Harley di sore hari gitu, atau juga bisa di pagi hari, di waktu-waktu itu, bukan di siang hari bolong gitu. Ini lebih terlihat hidup. Jadi si pengendara berpetualang di sore hari gitu, kesannya seperti itu, sedang menjelajahi suatu tempat di suasana sore gitu. Oke, foto selanjutnya nih di salju ya. Jadi ini bener-bener kalau teman-teman pengen membuat foto seperti ini, otomatis sebelum difoto motornya itu dilap dulu, jadi harus terlihat mengkilap. Kalau bagian ban itu nggak mesti ya, karena bagian ban itu logikanya kalau lewat daerah salju, daerah tanah itu pasti ban itu pasti kotor gitu, itu nggak masalah gitu, kotor-kotor dikit lah tapi dirapihkan, nggak terlalu kotor gitu. Tapi bagian lain kayak bodi, knalpot, lampu itu harus digosok lagi biar mengkilap, jadi biar fotonya enak dilihat gitu. Kalau ada yang kotor-kotor dikit kan nggak enak gitu. Apalagi fotonya dominan coklat kental di bagian depan, itu kan terlihat kotor banget gitu. Jadi kotor tapi jangan terlalu kotor, dirapihkan. Nah, itu PR-nya di balik layarnya harus dipercantik dulu biar enak di foto. Baik, foto selanjutnya. Nah, ini pengendara motor itu harus lengkap ya, helmnya harus matching, kacamata ya kan. Apalagi ngeblend banget saat dia melintas di daerah hutan ya. Nah, ini terlihat fotonya sangat gampang, tapi teman-teman harus punya seseorang, koordinasi sama seseorang yang bisa fotoin gitu. Jadi nggak mungkin juga kita pakai tripod kita foto sendiri, kan nggak mungkin ya. Jadi kita fokus saja berkendara, ada seseorang yang fotoin gitu. Nah, itu perlunya kita harus minta bantuan seseorang atau fotografer. Oke, foto selanjutnya. Nah, ini yang khas dari pengendara Harley itu ya vest, lalu atribut-atribut warna coklat, hitam, dan tutup kepala. Itu sangat khas sekali kalau dibandingin penggemar motor lainnya gitu. Ini kayak di foto ini, kayak dari foto Alami, orangnya tua, biasanya jenggotnya putih, panjang-panjang, lebat, dibiarin aja karena lebih berkesan jalanan gitu, rebel, kayak agak-agak nakal gitu, tapi bukan nakal dalam arti yang buruk gitu, nakal kesan-kesan ya itu jalanan itu maksudnya, yang penggemar petualang ya kayak gitu. Ini jadi teman-teman kalau sudah menggemari Harley itu pasti tahu teman-teman harus melengkapi atributnya dengan apa aja gitu. Nah, ini nggak lepas juga kalau motor Harley dari jeans, celana jeans, jaket jeans, meja jeans dengan sepatu boots. Kan ini difoto dengan bikersnya, ini jalanan banget lah kesannya seperti itu ya kan? Jadi teman-teman, kita misalkan punya tampang segala macam, tapi kalau sudah pakai sepatu yang keren, jeans yang keren, kemeja yang keren, lalu maskulin banget, kita dapat dirapih-rapihkan dikit mukanya segala macam, apalagi di depannya motor Harley, itu udah menaikkan level kegantengan hingga 2 kali lipat ya. Jadi lebih terlihat, kita lebih terlihat menjual lah di mata lawan jenis. Terlihat maconya keluar, maskulinnya keluar. Nah, ini bisa dicoba ya. Baik, foto selanjutnya. Nah, masih foto yang tadi ya, terlihat gagah ya karena difoto dari bawah. Jadi ini buat personal branding, ini citranya kita anak motor banget, difoto dari bawah gagah ya kan. Dengan motornya yang gagah, kita pakai atributnya pun gagah gitu, dengan jeans, dengan boots ya. Ini harus disiapkan nih kalau talent yang ingin berfoto dengan motor Harley ya, konsep motor Harley. Ada juga tas tuh yang menandakan kayak motor-motor touring gitu, dia suka ngetrip, berpergian ya kan. Kalau selanjutnya ini sangat-sangat menjiwai sekali gitu, kayak jadi
pecinta motor Harley di custom sedemikian rupa, warnanya pun warna-warna army, keren lah dibikin sedemikian rupa. Lalu orangnya penampilannya memang seperti itu, jenggotnya panjang-panjang. Ini foto di hutan, nah ini lebih dapat lagi karena motornya pun kayak kesannya kayak motor petualang ya. Yang motor petualang kan dia akan robos segala medan dan segala cuaca gitu. Dan orangnya tuh suka mencoba mengenal hal baru kayak gitu kesannya. Ya teman-teman, kalau ada yang punya motor keren lalu dipinjam dibawa ke hutan lalu dibikin konsep seperti ini keren banget nih. Ya kan? Nah, foto yang sama, model yang sama, dia ada di jalannya dipastikan harus yang sepi ya, jangan sampai ada bis lalu lewat di situ, sering lewat di situ, apalagi bisnya kalau lewat teman-teman minta telolet ya itu makin lama juga ya. Dan kalau gantian orang bisnya pengen berhenti, tiba-tiba berhenti ingin foto dengan Harley, itu lebih repot lagi. Ini jangan sampai minta telolet juga ya, karena bikin lama ya, kalau lagi sesi foto bakal mengganggu ya. Nah, lebih kalem lagi, jadi memang modelnya memang keren ya, motornya juga keren. Yang motor lebih keren lagi dengan kemeja merah ya, merah kotak-kotak, jalanan yang sepi, langsung difoto kan. Pintar diposisikan tuh, ada leading line-nya kayak tiang listrik di belakang sampai ke belakangnya, jalan raya, lalu orangnya difoto di lebih cenderung ke tengah sampai sisi kanan ya, ada motornya di sisi kanan. Nah ini jadi lebih dapat lagi nih kayak kesan dramatis, dan foto ini bisa masuk ke kategori yang bagus, keren. Nah, foto selanjutnya yaitu cari tempat-tempat, kalau tadi kayak hutan, kayak gunung, ini bisa dilihat lagi kayak gunung-gunung yang batuannya menonjol ya, tersingkap. Itu menandakan ya daerahnya keras. Motor ini pun kalau lewat di daerah keras ternyata bisa dilalui gitu dengan motor Harley, lalu difoto di situ dengan atributnya, itu semakin mengeluarkan citra pengendara yang keren banget. Nah ini foto yang menarik, diambil di cahaya jam berapa ya, ini udah ada golden hour-nya, agak kemasannya juga. Matahari kira-kira di jam berapa ya, di jam 5 ya, udah mau terbenam, tapi belum terbenam ya, masih di atas horizon daratan ya, sekitar jam 5 mungkin. Langitnya masih biru ya kan, tapi bawahnya sudah oranye, jadi sudah mau tenggelam tapi masih belum masuk semua gitu dari horizon itu. Lalu orangnya fotonya ngebelakangi matahari ya, kelihatan jadi siluetnya itu. Jadi seperti ini biasanya dibantu dengan lighting ya, atau strobis juga ya kan. Mungkin hanya sebagian agar tetap bisa dapat bayangannya, lalu guratan cahayanya gitu. Atau bisa juga dengan, kalau pada saat motretnya dengan exposure yang diturunin ya, atau dengan exposure yang dengan fokus yang detailnya sampai f. Ini kalau f-nya ini bisa di f8 ya, apa 16. Jadi kalau pada saat pengambilan gambar fotonya memang terlihatnya gelap gitu, karena detailnya itu sampai belakang ya. Si pemotret itu tidak ingin melewatkan detailnya, lalu tetap pengen dapat cahayanya ya. Ini finishingnya pada saat sudah ketemu laptop gitu, sudah ketemu komputer, baru di edit cahayanya, tonnya segala macam, ditambahin segala macam. Itu kira-kira seperti itu sih. Ini fotonya paling keren nih. Ini fotonya kalau mengendara itu ya pasti harus ditunjukkan lah apa buktinya, itu kendaraan sedang berjalan. Itu buktinya ya kendaraan sekitarnya nggak fokus ya, karena seperti seolah-olah kita lagi mengendarai motor dan ada efek pergerakannya itu di backgroundnya gitu. Tetap fokus di depan, di pengendara motor ya, tapi juga tetap kelihatan tuh
gerakan di bannya, lalu gerakan sampingnya, pohon-pohonnya. Ini fotonya terlihat mudah tapi nggak semudah itu gitu. Jadi ini perlu effort dan skill dan sudah banyak mencoba sebelumnya gitu untuk memotret kendaraan yang bergerak itu gitu. Ini juga keren nih. Jadi kendaraannya lebih hidup ya. Nah ini dicari juga tuh kayak ada spot-spot tertentu. Jadi harus tahu datangnya posisi matahari di sebelah mana, lalu datangnya cahaya di sebelah mana. Ini bisa jadi sudah survei sebelumnya atau bisa jadi juga dia memang nggak sengaja juga, tapi kita asumsiin si fotografer ini sudah survei sebelumnya ya, karena terlihat banget nih cahayanya, bayangannya bisa terekspos di gunungnya gitu. Ini keren banget nih. Jadi ada fotonya, ada bayangannya, ada gerakan bergeraknya. Ini lebih hidup nih. Jadi apalagi di fotonya dari depan pinggir kan, sisi tampak depan jadi lihat gagah. Apalagi dia lagi beloknya agak dimiringin motornya, jadi lebih terlihat hidup ya, lebih terlihat nggak kaku gitu. Ini fotonya salah satu yang favorit juga. Nah, foto-foto lagi perjalanan tuh jangan sampai lolos kan. Jadi pada saat ada gradasi langit hingga horizon daratan ya. Ada mulai gradasi langit yang sudah gelap. Lalu shadow-nya juga kelihatan tuh gradasi warnanya sampai putih sampai terang banget ya kan. Lalu di bawahnya warna-warna kemasan, oranye kemasan. Lalu ini pada saat perjalanan si bikersnya melakukan perjalanan pulang atau apa kita nggak tahu, tapi angle-nya dari belakang terlihat oh ini petualang banget nih, dia sedang pulang, dia sedang dalam perjalanannya gitu, apakah pulang atau berangkat gitu, tapi yang pasti sedang menikmati perjalanannya gitu, asik banget. Baik, tadi foto-foto the bikers ya, jadi nggak lengkap kalau motor tanpa pengendaranya. Jadi pastikan teman-teman sudah mencoba banyak memotret bikers dan motornya. Bisa juga itu harus berbaur juga, bisa jadi teman-teman adalah salah satu anggotanya gitu. Nah, ini bisa dicoba karena memotret bikersnya Harley Davidson, kita seolah-olah kita ikut dibawa ke petualangannya gitu. Jadi kalau kita jadi anggotanya malah bersyukur banget. Tapi kalau kita bisa kenal temennya, lalu kita diajak jalan, lalu kita punya kesempatan memotret kegiatan mereka, itu kesempatannya jadi sia-siakan gitu. Apalagi teman-teman yang hobinya berpetualang atau mencoba hal baru. Nah ini sangat menarik ya, motor Harley Davidson dengan bikersnya. Oke, dari foto-foto tadi mana yang jadi favorit teman-teman? Teman-teman bisa komen di kolom komentar. Kita lanjut ke ide foto atau inspirasi foto motor Harley Davidson yang ketiga. Ini tentang lady bikers. Jadi kita nggak adil kalau kita cuma bahas bikers dari sisi cowoknya, karena wanita juga berhak untuk menikmati hidupnya, menikmati juga cara lelaki menikmati motor Harley Davidson gitu. Jadi ada beberapa perempuan ya, memang yang suka petualang, memang suka kemaskulinannya motor Harley gitu, atau motor secara umum. Jadi perempuan ini bukan perempuan yang nongkrong di kafe hobinya, atau berhias diri, bermanja-manja, bercantik-cantik. Mereka lebih suka bermotoran, kan, mengoprek-ngoprek motor, bahkan melakukan riding, atau yang lebih mengorbankan waktu dan pikirannya itu, bukan berkorban ya lebih tepatnya, tapi menikmati motor hal itu dengan melakukan touring. Nah ini seperti banyak bikers, lady bikers di luar sana yang seperti ini gitu. Memang nggak banyak, karena nggak banyak itu jadinya eksklusif dan lebih menarik
nggak semua, karena kita sebagian besar orang taunya bikers itu laki-laki. Nah ini ada bikers yang wanita gitu. Berarti kan kelihatan ketangguhannya, lalu jiwa petualangannya di situ keluar gitu. Nah ini foto yang pertama, ada foto-foto bikers. Ini foto-foto biasa, lagi berfoto, mereka terlihat banget melakukan touring ya, atau sedang kumpul komunitas ya. Jadi ini masih level yang biasa, jadi menandakan kesannya bikers itu ada komunitasnya juga. Kita lanjut foto kedua. Nah bikersnya ini motor Harley-nya sudah keren ya kan, lalu pakai outfitnya juga nggak kalah dengan wanita-wanita yang suka cantik-cantik gitu. Ini fotonya dengan jeans, vestnya juga jeans, lalu ada glove, sarung tangan, kacamata nggak lupa, lalu sepatu boots. Ini sangat petualang banget kan. Ini foto portrait ya, di sisi cenderung orangnya ditaruh di sebelah kanan ya, nggak di tengah-tengah. Ini pinter, sudah memahami yang fotografernya juga. Lalu di foto di depannya motor Harley. Motor Harley-nya juga sudah mengkilap ya, menarik ya. Ini lady bikers. Jadi teman-teman perempuan yang suka motor, khusus yang Harley, atau ini semoga bisa semakin menambah keinginan teman-teman untuk menggeluti Harley. Nah ini nggak lengkap nih kalau wanita nggak difoto saat motornya jalan. Jadi kalau cuma foto doang kan orang-orang pada mikirnya kan, paling cuma foto doang gitu, motornya juga paling nggak bisa ngendarai gitu, paling motornya punya siapa, dia cuma numpang foto. Nah itu kan anggapan-anggapan di luar sana yang julid ya, kalau setiap lihat foto wanita keren dengan motor gitu. Jadi dipastiin si wanita mengendarai motornya gitu. Kalau masih ada yang julid lagi, wah ini editan nih, nggak mungkin lah cewek bisa nyetir ya. Itu harus introspeksi pada dirinya sendiri gitu. Kenapa sih selalu julid ya kan? Nah ini dengan rambutnya tergerai, kelihatan bergerak dari pelek ya, ada gambaran gerakan di situ ya kan. Rambut terorek menandakan motor lagi jalan, ada bayangannya juga. Lalu kayak dinding jalannya juga kayak itu kan, kayak mobil-mobil kalau sedang ada mobil lewat kan, nanti pinggir jalan kan kayak wush gitu, kayak ngebulur gitu, ada gerakannya gitu. Ini bisa dicoba nih ya kan, keren. Nah tadi berfoto, nah ini ya oke lah, di outdoor ya kan, mungkin dia difoto dengan berdiri dengan motor Harley-nya gagah di belakang ya kan, menandakan dia sedang touring atau sedang riding. Nah ini apalagi foto ikonik landmark di belakang ya, Sydney ini, bangunan yang khas yang ada di Sydney ya, Australia. Kalau di Indonesia bisa difoto di depan, misalkan di Candi Borobudur yang ikonik gitu, atau di depan Monas ya kan. Oke, kita lanjut foto selanjutnya. Nah ini riding juga yang tadi. Nah ini lebih kelihatan kan gerakan rambutnya. Nah bergerak kan, rambut pasti tergerai ke belakang ya, menggunakan gerakan si pengendara itu. Nah ini sudah dipastikan, oh iya bisa mengendarai motor. Ini fotonya keren ya, angle-nya dari tampak depan sama kayak foto-foto sebelumnya, jadi terlihat lebih gagah ya motornya. Di bagian depan ada kaki-kakinya itu ya kan, rem cakramnya gitu dengan ininya, keren kan. Oke lanjut selanjutnya. Nah ini outfit sekali gitu, jadi biasanya kalau bahan-bahannya baju-baju dengan bahan jeans ya, ini dengan semacam latex ya, sangat fashion sekali lah. Lo di foto ini keperluannya untuk portrait lady biker. Mungkin dia model, tapi ya untuk keperluan tertentu, misalkan foto produk atau apa ya, di foto nggak masalah gitu, terlihat. Jadi ini tetap terlihat cahaya ya, kayak ada cahaya dari strobis ya, kayak
kelihatan dari apa bagian di wajahnya, dan juga apa cahaya dari celananya itu kan mengkilap. Ini ada satu sisi strobis dipancarkan di situ, ya kan, terlihat lebih hidup di sini. Lebih hidup, lebih fashionik, sangat fashion sekali. Jadi teman-teman cewek khususnya cocoknya yang mana nih? Yang bener-bener riding, yang hanya atau berfoto depan ban motornya, atau yang dengan fashion gitu. Nah ini bisa fashion juga nih, kayak ya sudah di alam outdoor, tempat terbuka, motornya diparkirkan di tengah, backgroundnya juga udah bagus kan, dipotong tuh sepertiga pemandangannya, dari 1/3-nya langit, 2/3-nya daratan, ya kan, terlihat tuh ada garis horizonnya gitu. Lalu di depannya ada motor Harley dengan wanita lagi nongkrong duduk, ya kan, terlihat gagah dan terlihat feminin ya, ala di bikers itu. Ini bisa dicoba nih, jadi nggak mesti didudukin motornya, si model bisa juga duduk di bawahnya. Oke, dengan tonnya juga yang dipasin ya, nggak terlalu keras, cenderung lembut, ya kan, cenderung lebih estetik. Nah, keren lagi ini, sama seperti foto yang tadi, emang keren kalau motor Harley dikendarai apalagi oleh wanita, jadi lebih terlihat kefemininan, ketangguhan si wanita itu. Jadi kalau tangguh laki-laki udah biasa gitu, ini tangguh wanita, nah itu jadi sesuatu yang menarik. Ya ini sama seperti tadi, jadi siluet tampak belakang, jadi biasanya menghadap kamera, ini nggak menghadap kamera ya, berdiri lalu diinjak salah satu kakinya di atas motor itu. Ini pada saat mataharinya juga mau hampir tenggelam ya, jadi diambillah momen-momen pada saat mau terbenam itu. Ini juga ada vignette-aja kayak kesan vintage ya, kamera atau lensa vintage. Oke, tadi adalah ide atau inspirasi foto Harley Davidson, temanya Lady Bikers, jadi khusus untuk motor Harley Davidson dan pengendaranya, khususnya wanita, bisa benar-benar riders atau untuk keperluan fashion portrait tertentu gitu, untuk hanya untuk photoshoot saja itu nggak masalah. Tapi idenya adalah memadukan kefemininan dengan ketangguhan yang ada dalam motor Harley, dipadukan tuh feminin dan tangguh seperti apa ya, menarik gitu. Kalau tangguh cowok kan udah ya sudah, memang cowok gitu. Tapi kalau cewek, wih, cewek juga bisa ya ternyata kayak gitu, yang foto dan kesan yang ditangkap oleh yang melihat foto gitu. Oke teman-teman, suka foto yang mana bisa komen di kolom komentar.